Bab 11. Ternyata pemahamanmu cukup luas. Gom-Gom mengangguk pelan, memperhatikan Liman Setiawan lebih lekat. Permintaanku sedikit sulit, mungkin akan merepotkanmu, ujar Gom-Gom kemudian. Ada secercah harapan yang ia lihat dalam diri pemuda di depannya. Jika saya bisa melakukannya maka itu adalah suatu kebahagiaan buat saya, ucap Liman Setiawan dengan tenang. Di dalam ingatannya Liman Setiawan mengetahui tentang bagaimana efek dari kehilangan tenaga dalam bagi seorang kultivator. Selain dikarenakan oleh racun bisa juga karena luka dalam akibat serangan pihak lawan. Liman Setiawan mencoba memahami bantuan yang diinginkan Gom-Gom adalah obat pemulihan tenaga dalam. Setelah mendengar perkataan Liman Setiawan, Gom-Gom segera melepaskan cincin penyimpanannya dan melepas segel di benda tersebut. Di dalam cincin ini ada beberapa bahan yang bisa digunakan untuk membuat ramuan pemulih stamina. Mengenai petunjuk cara membuatnya ada pada sebuah kitab yang berwarna emas, Gom-Gom berkata dengan tenang, ia percaya jika Liman Setiawan adalah pemuda yang berbakat. Baiklah Tuan, Liman Setiawan menerima cincin tersebut tanpa ragu. Dari tanda di cincin penyimpanan tersebut Liman Setiawan yakin jika Gom-Gom bukan orang sembarangan. Satu hal yang Liman Setiawan yakini adalah kejadian seperti ini merupakan hal baru dan bisa dijadikan sebagai pembuktian pemahaman yang ia dapatkan dari Hendrik di kehidupan sebelumnya. Selama 6 bulan Liman Setiawan berguru pada kepala tabib istana sebelum akhirnya mereka berdua dieksekusi hukuman mati. Anak muda yang menarik, Gom-Gom bergumam dalam hatinya. Ia menilai sosok Liman Setiawan adalah pemuda yang tidak seperti pemuda biasa. Selain untuk meminta bantuan, Gom-Gom juga bermaksud untuk menguji kejujuran serta wawasan Liman Setiawan dalam meramu dan membuat ramuan tingkat pertama. Hal ini tidak sulit namun bukan berarti mudah dilakukan. Meski Gom-Gom adalah seorang kultivator dan juga merupakan seorang alkemis, ia tidak selalu membawa pil pemulih ki yang merupakan sesuatu yang sangat jarang digunakan. Sebenarnya Gom-Gom adalah seorang tetua dari Sekte Lembah Hijau yang merupakan sekte aliran putih di kota Qiang. Letak kota Qiang sendiri cukup jauh dari kota Qiancheng tempat Akademi Walet Jingga berada. Sebagai seorang tetua, Gom-Gom sedang melakukan perjalanan ke Qiancheng guna menjumpai keluarganya. Namun siapa sangka jika dirinya bertemu dengan kelompok topeng merah dan melakukan kontak fisik dengan beberapa pimpinan kelompok tersebut yang terkenal sebagai kumpulan bandit yang sangat meresahkan masyarakat. Dalam pertarungan tersebut, Gom-Gom terluka akibat pukulan rahasia yang menyebabkan seluruh tenaga dalamnya lumpuh dan tidak bisa digunakan untuk beberapa hari. Menyadari sesuatu yang gawat dan demi menyelamatkan nyawanya Gom-Gom melarikan diri sebelum efek dari pukulan itu bekerja seluruhnya. Kebetulan jarak pertarungannya dengan Akademi Walet Jingga tidak terlalu jauh, Gom-Gom menyusup ke dalam Akademi Walet Jingga pada pelataran murid luar yang penjagaannya masih bisa ia kelabui. Meskipun ini adalah pelanggaran serius, namun Gom-Gom adalah sahabat baik dari tetua Rudi Fang dan akan menjelaskan situasinya setelah kondisi tenaga dalamnya pulih. Walau bagaimanapun, Gom-Gom tidak ingin kejadian ini diketahui oleh orang banyak dan dapat mempengaruhi reputasinya di dunia kultivator. Di sisi lain Liman Setiawan tengah memeriksa bahan-bahan yang terdapat di dalam cincin penyimpanan milik Gom-Gom. Selain bahan-bahan herbal berkualitas tinggi, Liman Setiawan juga mendapati sebuah tungku untuk memurnikan pil. Meski pada akhirnya Liman Setiawan mengingat tentang identitas pria parubaya yang meminta bantuannya tersebut, ia tidak banyak berpikir dan segera membuat pil pengembalian stamina. Berdasarkan pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, Liman Setiawan segera meracik bahan-bahan herbal tersebut sesuai takarannya. Dengan kemampuannya, Liman Setiawan dengan sigap menggunakan tungku alkemis yang memiliki kualitas bagus itu. Segera, bau obat yang harum menyeruak di sekitar tempat tinggal Liman Setiawan. Sambil menunggu proses pemurnian obat, Liman Setiawan berkesempatan membaca kitab obat yang sebelumnya diberikan sebagai petunjuk untuk membuat ramuan tingkat 1. Dengan seksama Liman Setiawan memahami isi dari kitab tersebut tanpa kesulitan berarti. Semuanya tentang alkimia sudah ia pelajari langsung dari Hendrik dan kitab yang berada di tangannya kini hanya seperti penguat pengetahuan saja. Hampir 3 jam berlalu, Liman Setiawan akhirnya berhasil membuat 10 butir pil tingkat 1 dengan kualitas sempurna. Meskipun ia ahli dalam teori, kali ini adalah pertama kalinya ia mempraktekkan langsung pelajaran yang didapatkannya dari Hendrik. Akhirnya aku bisa mempraktekkan hal ini, gumam Liman Setiawan sambil menyeka keringat di dahinya. Untuk membuat pil kualitas sempurna, Liman Setiawan perlu menggunakan energi ki-nya untuk menjaga kestabilan suhu api agar pil tidak gagal. Proses ini adalah yang terberat dan membutuhkan konsentrasi yang ekstra tinggi.
Tidak lama berselang, Liman Setiawan kembali menuju pelataran terbuka di kaki bukit yang merupakan tempat di mana Gom-Gom berada. Liman Setiawan cukup beruntung, selama proses pembuatan obatnya tidak ada yang curiga karena ia berada di pelataran murid luar. Tidak banyak murid yang paham dengan situasi pembuatan pil, jadi dengan aroma bau herbal sebelumnya tidak ada murid yang mengusiknya. "Tuan, ini pilnya sudah jadi," ucap Liman Setiawan sesaat tiba di hadapan Gom-Gom. Ia juga menyerahkan kembali cincin penyimpanannya. "Pil," Gom-Gom mengernyitkan alisnya, seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan Liman Setiawan. Namun menerima 10 butir pil yang masih hangat itu membuyarkan pertahanan Gom-Gom. Ia sangat heran ada seorang alkemis muda di tempat seperti ini. Apakah Akademi Walet Jingga begitu tidak menghargai seorang alkemis? Batin Gom-Gom berkecamuk. Semula ia hanya meminta bantuan Liman Setiawan untuk meracik ramuan herbal dan membuat ramuan sederhana melalui proses perebusan saja. Setidaknya dengan adanya ramuan tersebut tenaga dalamnya bisa pulih sedikit dan bisa menemui Rudy Fang untuk meminta pertolongan lebih lanjut. Tetapi kini ia mendapati sebuah pil pemulihan yang baru saja dibuat oleh seorang pemuda. Memikirkan hal ini tatapan penuh kekaguman menyelimuti tubuh Liman Setiawan. "Terima kasih, aku tidak akan melupakan bantuanmu ini," ucap Gom-Gom dengan nada serius. "Silakan dicoba terlebih dahulu, ini adalah pertama kalinya saya membuat hal ini. Mungkin hasilnya tidak maksimal jadi saya mohon maaf atas hal itu," ucap Liman Setiawan dengan hati-hati. Kendati demikian ia tidak memiliki keyakinan mutlak atas pil buatannya sendiri. Gom-Gom mengangguk pelan, lalu menelan pil itu dengan cepat dan menyimpan sisanya di dalam saku bajunya. Meski Gom-Gom juga tidak berharap banyak namun ia tetap harus mencoba peluang satu-satunya itu untuk mengembalikan tenaga dalamnya yang hilang akibat luka yang ia terima. Bab 12. Gom-Gom lalu duduk bersila di atas batu besar, bermeditasi dan memaksimalkan efek pil yang baru saja ia minum. Hanya dalam satu tarikan napas esensi Ki murni berputar di lautan energinya dan menarik energi spiritual dari lingkungan sekitar. Dalam sekejap energi spiritual langit dan bumi tertarik ke dalam inti energinya berkumpul menjadi tenaga dalam. Menyadari kecepatan penyerapan energi spiritual langit dan bumi lebih cepat dari kultivasi yang biasa ia lakukan, Gom-Gom menjadi sangat bingung. Ia benar-benar tidak menyangka jika efek pil buatan Liman Setiawan sangat bagus dan memiliki tingkat kesempurnaan di atas rata-rata. Memanfaatkan kondisi ini, tenaga dalam Gom-Gom pulih lebih cepat dari perkiraannya, bahkan ia merasakan jika kondisi ini lebih baik dari sebelumnya. Di dalam kediamannya, Tetua Fang segera merasakan kehadiran kekuatan besar yang hampir melebihi kemampuannya berada pada jarak yang tidak jauh. Itu artinya pelataran murid luar sedang kedatangan tamu tak diundang pada tengah malam. Menyadari ada potensi bahaya yang mengintai, Tetua Fang segera bangkit dan menelusuri sumber kekuatan yang menarik perhatiannya tersebut. "Liman Setiawan, apa yang kau lakukan?" Liman Setiawan menoleh dan menemukan Tetua Rudy Fang tengah menatapnya dengan tatapan penuh waspada. Tetua Rudy Fang merasakan kehadiran pendekar ahli yang berada di sekitar wilayah yang menjadi bagian pengawasannya. "Tetua Fang," Liman Setiawan lalu berbicara dan menjelaskan situasi singkatnya pada Tetua Rudy Fang. Tetua Fang mengangguk pelan, lalu memperhatikan sosok lelaki yang seumuran dengannya dan berada pada posisi duduk bersila menandakan jika ia sedang memulihkan diri. Setelah jarak yang cukup dekat, Tetua Rudy Fang sangat terkejut karena mengenali sosok pria yang merupakan sahabat baiknya tersebut. "Liman Setiawan, apakah kau mengenal orang itu?" tanya Tetua Rudy Fang dengan sedikit heran. Ia menamai dirinya sebagai Gom-Gom. Liman Setiawan berkata seolah ia juga baru mengenalnya. Hal ini dimaksudkan agar Tetua Fang tidak curiga. Walau bagaimanapun keberadaan Tetua Gom-Gom di Sekte Lembah Hijau tidak banyak yang bisa berinteraksi dengannya. Di masa lalunya Liman Setiawan sendiri tidak berhubungan baik dengan tetua tersebut. Hal ini dikarenakan Sekte Lembah Hijau sangat tertutup dan tidak membuka akses bagi orang luar kecuali pihak-pihak tertentu seperti tabib Istana Kekaisaran. Tetua Fang mencoba memahami apa yang terjadi. Dari aura pemulihan yang ia rasakan sepertinya Gom-Gom baru saja terluka dalam akibat sesuatu hal. Menyadari seriusnya masalah ini membuat Tetua Fang merasa kagum dengan Liman Setiawan yang mampu berinteraksi dengan baik dengan seorang tetua sekte yang ia anggap sangat misterius tersebut. Gom-Gom kemudian membuka matanya kembali dan melihat kehadiran Tetua Rudy Fang yang tengah berdiri di samping Liman Setiawan. "Saudara Gom-Gom, bagaimana kondisimu?" Tetua Fang menyapa dengan nada sedikit khawatir. "Maaf membuat saudara Rudy khawatir," ucap Gom-Gom sambil tersenyum.
Liman Setiawan kemudian terdiam menyaksikan kedua lelaki senior di depannya saling sapa. Liman Setiawan jelas memahami jika keduanya saling kenal dan tidak khawatir atas tindakannya bercengkrama dengan orang asing sebelumnya. Ternyata Liman Setiawan benar adalah muridmu. Aku tidak menyangka jika Akademi Walet Jingga memiliki talenta yang sangat berbakat di bidang alkimia. Gom-Gom tersenyum lembut memuji Liman Setiawan. Saudara Rudi terlalu memuji, Tetua Fang mengangguk pelan. Dalam hatinya ia penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sebagai seorang kenalan, Tetua Fang jelas mengetahui karakter sahabatnya tersebut yang sangat jarang memuji orang lain. Apalagi saat mendengar kata alkimia yang merupakan bidang khusus, Tetua Fang sendiri tidak mengerti hal tersebut dan memiliki keyakinan jika ia sudah melewatkan sesuatu yang besar. Liman Setiawan sendiri kini menjadi agak bingung dengan kondisi Gom-Gom. Dengan tingkat tenaga dalam yang dimilikinya seharusnya tidak banyak orang yang bisa menyinggungnya apalagi hanya kelompok topeng merah. Liman Setiawan, pil buatanmu sangat luar biasa. Bahkan di Sekte Lembah Hijau saja benda seperti ini memiliki nilai yang tidak terukur. Sesuai berkata demikian, Gom-Gom mengeluarkan sisa pil pemberian Liman Setiawan sebelumnya. Tetua Rudi Fang mengerutkan dahinya, dia juga bisa merasakan jika pil yang dikatakan sebagai hasil karya Liman Setiawan adalah sesuatu yang sangat bernilai. Dari aromanya yang masih harum dan begitu kuat meyakinkan Tetua Rudi Fang jika sosok Liman Setiawan tidak sederhana. Tetua Rudi Fang juga mengaitkan hal ini dengan peristiwa 1 bulan lalu. Saat itu ia bingung bagaimana bisa Liman Setiawan pulih dengan cepat sesaat dirinya mendapat pukulan telak dari Jeffrey Setiawan. Sebaiknya kita berbincang di tempatku saja, tidak baik jika murid lainnya mengetahui hal ini, Tetua Rudi Fang menyampaikan saran. Sepertinya kedatanganku kali ini sudah merepotkan kalian berdua. Gom-Gom tersenyum lebar, lalu memberikan pil pemulihan energi kepada Liman Setiawan dan juga Tetua Fang. Liman Setiawan, terimalah. Gom-Gom membuka telapak tangan Liman Setiawan dan memasukkan 3 butir pil. Liman Setiawan tidak menolak. Dalam hati kecilnya ia juga memang sangat membutuhkan pil tersebut yang ia ketahui berbahan dasar herbal langka berkualitas tinggi. Berada di antara kultivator papan atas membuat Liman Setiawan tetap tenang, hanya saja ia sesekali menahan napas merasakan hal yang sepertinya sudah ia lalui terlalu lama. Tuan Gom-Gom, Tetua Fang sebaiknya saya mohon izin undur diri, ucap Liman Setiawan dengan sopan, ia tentu tidak nyaman berada di antara mereka. Aku masih belum mengucapkan terima kasih padamu anak muda. Gom-Gom agak kecewa saat mendengar Liman Setiawan akan pamit. Itu hanya bantuan kecil, lagi pula dengan 3 butir pil ini saja sudah cukup menutupi perbuatan sederhana yang baru saja saya lakukan. Liman Setiawan berkata jujur, baginya memang itu adalah hal yang sederhana. Sedangkan pil yang baru saja diterimanya seperti harta karun yang sangat bernilai. Tidak bisa begitu. Kamu adalah dermawanku. Gom-Gom buru-buru mengeluarkan sesuatu dari dalam cincin penyimpanannya. Aku tidak terlalu sering menggunakan pedang. Akademi Walet Jingga adalah salah satu perguruan yang mengandalkan teknik berpedang. Pedang ini sangat cocok untukmu. Gom-Gom memberikan pedang kelas atas pada Liman Setiawan. Sebelum menerima benda pemberian Gom-Gom, Liman Setiawan menoleh ke arah Tetua Rudi Fang. Akan tidak sopan bagi Liman Setiawan untuk menerima pemberian dari orang lain di depan penanggung jawab pelataran murid luar. Tetua Fang mengangguk pelan, ia juga tidak menyangka jika sahabatnya tersebut akan dengan mudahnya memberikan pedang spiritual yang merupakan senjata langka milik Sekte Lembah Hijau tersebut. Dengan memiliki pedang tersebut sama saja memberikan Liman Setiawan pengakuan dirinya di Sekte Lembah Hijau. Tetua Fang tentu memahami maksud dari rubah tua tersebut. Namun tetap saja ia tidak bisa mencegahnya apalagi melihat raut bahagia Liman Setiawan ketika melihat pedang tersebut. Terima kasih Tuan. Liman Setiawan menerima pedang tersebut dengan ekspresi gembira. Ia tidak menyangka jika perbuatan baiknya itu akan mendapatkan 2 balasan sekaligus. Bab 13. Setelah Liman Setiawan berpamitan dan kembali ke tempat tinggalnya, Tetua Rudi Fang mengajak Gom-Gom berbincang semalaman di tempat tinggal pribadinya. Sebagai sahabat baik, keduanya terlihat akrab dan berbicara tentang Liman Setiawan seolah tiada habisnya. Berkali-kali Gom-Gom memuji kejeniusan Liman Setiawan dalam perbincangan mereka. Gom-Gom bahkan tidak segan-segan meminta kepada Tetua Fang untuk membawa Liman Setiawan ke Sekte Lembah Hijau untuk dijadikannya sebagai murid langsung dan mendapatkan identitas khusus. Tetua Fang tentu saja menolak keinginan sahabatnya tersebut karena ia juga merasakan hal yang berbeda dalam diri Liman Setiawan yang perlu ia gali lebih dalam lagi.
Lagi pula keberadaan Liman Setiawan masih belum menjadi perhatian serius di Akademi Walet Jingga, jadi Tetua Fang bisa menemani perkembangan Liman Setiawan dari awal hingga menjadi naga yang mencakar langit suatu hari nanti. Sementara itu di dalam kamarnya, Liman Setiawan kembali meneruskan kultivasinya yang semula tertunda. Kali ini ia memiliki 3 butir pil yang diberikan oleh Gom Gom yang sebelumnya juga merupakan hasil buatannya sendiri. Aku tidak percaya jika dengan ketiga pil ini tidak bisa menembus alam inti Ki. Liman Setiawan sudah bertekad untuk menggunakan ketiga pil di tangannya, setelah sebelumnya ia meminum pil penambah energi namun dirinya masih berada di alam pondasi Ki. Ketika Liman Setiawan memasukkan 3 pil itu sekaligus ke dalam mulutnya, rasa hangat seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Energi yang besar mulai menyembul secara bersamaan di dalam dantiannya. Pada saat ini darah di dalam tubuhnya berubah menjadi keruh lalu berubah kembali menjadi bening dan bersirkulasi secara terus-menerus. Energi alam yang terkandung dalam pil pengembalian stamina yang awalnya memadat, mulai menyebar dan membungkus titik kecil yang awalnya sebesar butiran beras berubah menjadi seperti biji kedelai. Untaian energi yang terbentuk semakin kuat dan berputar seperti matahari yang dikelilingi bumi membuat beberapa lingkaran baru di dalam dantian Liman Setiawan. Cahaya berwarna biru kehijau-hijauan menyinari meridian dan juga dantiannya, dengan percampuran antara cahaya dan juga esensi Ki di dalam tubuhnya membuat dantiannya semakin melebar dan semakin kokoh menampung energi murni. Selama beberapa saat Liman Setiawan merasakan tubuhnya seperti dikerubungi semut, ada sensasi ngilu pada beberapa titik bagian lain anggota tubuhnya. Keadaan ini tidak berlangsung lama, setelah itu semburan energi besar pun seperti memborbardir lautan dantiannya dengan gila-gilaan. Bumim, beberapa detik kemudian akhirnya Liman Setiawan berhasil menerobos ke alam inti Ki, fase tersulit yang ia rasakan dengan adanya pertumbuhan inti energi di dalam tubuhnya. Liman Setiawan bernapas lega, asap tipis keluar dari lubang hidungnya menyudahi proses sulit yang baru saja ia lalui. Mulai saat ini Liman Setiawan sudah bisa membentuk lautan kesadarannya, merasakan persepsi spiritualnya lebih jauh dari sebelumnya. Sedangkan untuk lapisan tenaga dalamnya juga berkembang menjadi lebih besar dan lebih tebal. Saat pagi tiba, Gom Gom berniat melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke Sekte Lembah Hijau. Setelah meninggalkan beberapa pesan dan ucapan terima kasih pada Liman Setiawan, Gom Gom meninggalkan Akademi Walet Jingga dengan perasaan bahagia. Di sakunya masih terdapat 2 butir pil buatan Liman Setiawan yang akan ia teliti lebih dalam saat tiba di Sekte Lembah Hijau. Di sisi lain Tetua Rudi Fang tidak bisa menahan decak kagum pada Liman Setiawan. Dalam 1 bulan terakhir ia sudah mendapati situasi yang luar biasa dari seorang murid yang awalnya ia kira bodoh untuk bersaing dengan seorang murid dalam demi memperebutkan seorang wanita. Setelah menyelesaikan kultivasinya, Liman Setiawan seperti biasa membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Pagi ini ia berencana ingin ke perpustakaan, mencari kitab-kitab yang mungkin sempat terlewatkan pada kehidupan sebelumnya. Kemudian Liman Setiawan meninggalkan kediamannya bersama Ruslian sahabat karibnya yang kini tertinggal 1 tahapan. Di masa lalu, Ruslian lebih unggul dan lebih cepat bergabung ke pelataran murid dalam. Hal itu juga ia lakukan demi menjaga dan memberi perlindungan pada Liman Setiawan yang membutuhkan waktu lama untuk bisa memperbaiki dantiannya. Saat tiba di sebuah bangunan yang tidak asing wajah Liman Setiawan terlihat berseri. Ada senyum lebar yang ia perlihatkan ketika melihat gedung perpustakaan yang membawa banyak kenangan. Di masa lalu aku begitu bergantung padamu dan berhutang banyak hal. Liman Setiawan bergumam penuh emosi. Perpustakaan Akademi Walet Jingga adalah tempat yang paling sering dikunjungi oleh Liman Setiawan selama ia memulihkan tenaga dalamnya. Dari tempat inilah Liman Setiawan belajar banyak hal, teori bela diri, ilmu pengetahuan serta ilmu ekonomi tidak luput dari pembelajarannya. Di bawah pengawasan Tetua Fang, perpustakaan pelataran murid luar berkembang pesat dan memiliki luas beberapa kali lebih besar dari perpustakaan yang terdapat di pelataran murid dalam. Tidak jauh dari perpustakaan juga terdapat sebuah bangunan yang disebut dengan Aula Misi, tempat di mana seluruh murid melakukan kegiatan administrasi serta bagi yang ingin mengambil misi. Kali ini Ruslian bahkan menuju Aula Misi untuk mengambil sumber daya bulanan yang biasa didapatkan oleh para murid pelataran luar. Sementara itu Liman Setiawan tetap seperti awal rencananya untuk menuju perpustakaan mencari kitab-kitab yang mungkin masih berguna bagi dirinya. Saat berada di dalam perpustakaan, Liman Setiawan tidak menyangka bertemu dengan seseorang yang tidak asing di dalam hatinya. Ketika menyadari kedatangan Liman Setiawan, dirinya segera tersenyum indah dan menyambut Liman Setiawan dengan penuh kerinduan.
Sudah 1 bulan sejak hari itu dan sepertinya kamu sudah melupakan janjimu padaku, ucap wanita tersebut memandang Liman Setiawan penuh cinta. Windy, mohon maafkan aku karena terlalu sibuk dan telah melewatkan waktu tanpa menemuimu, Liman Setiawan berkata dengan nada sedikit bersalah sambil tersenyum ringan. Hahaha, ya aku tahu itu, Windy Fei tersenyum menggoda lalu menatap kembali pria yang menjadi kekasihnya dengan hangat. Liman Setiawan tidak mungkin mengabaikan wanita di hadapannya. Sebulan yang lalu keduanya baru saja mengikat janji setia sebagai sepasang kekasih. Liman Setiawan memiliki kesan yang terlalu mendalam pada Windy Fei. Di kehidupan ini ia ingin menjaga wanita tersebut dengan sepenuh hati. Bagi Liman Setiawan, Windy Fei adalah wanita yang berbeda dan sudah teruji saat dirinya berada di ambang kematian. Apalagi di kehidupan sebelumnya Liman Setiawan kehilangan gadis tersebut dan tidak pernah lagi berjumpa hingga ajal menjemput keduanya. Bahkan penyesalan terbesar Liman Setiawan adalah mengabaikan kebaikan Windy Fei di masa lalu. Liman Setiawan menjadi pandai dalam ilmu pengetahuan bela diri serta pengetahuan umum lainnya di bawah bantuan Windy Fei. Bisa dikatakan bangunan perpustakaan ini mengandung sejuta kenangan di antara mereka berdua dan sekarang kesempatan yang sama dimiliki oleh Liman Setiawan di kehidupan kedua ini. Bab 14. Di kehidupan sebelumnya Liman Setiawan terlambat menyadari tentang perasaan Windy Fei terhadap dirinya. Saat itu Liman Setiawan hanya berpikiran jika Windy Fei adalah sahabat baiknya. Namun kejadian saat Liman Setiawan berada di ujung kematian, hanya Windy Fei yang menemani dan menangis dalam waktu yang lama. Di saat itu juga ia tidak menghiraukan pandangan orang lain terhadapnya. Hal yang terpenting lainnya adalah wanita tersebut memendam perasaan yang dalam terhadap dirinya. Windy Fei menyipitkan matanya ketika menyadari Liman Setiawan terlihat melamun di tengah sikapnya yang hangat. Apakah aku mengatakan sesuatu yang membuatmu tidak berkenan? Tanyanya pada Liman Setiawan. Tidak, aku hanya terpesona dengan kecantikanmu dan memikirkan betapa bodohnya aku di masa lalu. Liman Setiawan buru-buru mengubah ekspresi wajahnya. Windy Fei hanya tersenyum saat mendengarkan ucapan Liman Setiawan. Sebagai seorang wanita hatinya luluh dipuji oleh kekasihnya sendiri. Liman, sepertinya tujuan kita kali ini telah mempertemukan. Windy Fei berkata sedikit malu, mengubah panggilannya pada Liman Setiawan. Liman Setiawan segera teringat tujuan kedatangannya ke perpustakaan. Akademi Walet Jingga memiliki tempat yang layak dikunjungi selain Pagoda 9 Api. Perpustakaan Akademi adalah sumber inspirasi dan juga menjadi tempat para murid untuk meningkatkan pemahaman yang selama ini disampaikan oleh Tetua Rudi Fang maupun Diaken senior yang mengabdikan diri seperti Tetua Fang. Liman Setiawan memiliki target yang harus ia gapai. Selain menyerap ilmu tambahan di perpustakaan, ia juga ingin segera memasuki Pagoda 9 Api yang memiliki syarat minimal sebagai murid dalam. Meski saat ini Liman Setiawan berada di ranah alam inti Qi yang merupakan syarat untuk menjadi murid dalam, tetap saja untuk menjadi bagian murid pelataran dalam harus menunggu kuota serta rekomendasi dari Tetua Rudi Fang. Ada hal yang ia lewati di kehidupan sebelumnya. Pagoda 9 Api memiliki api spiritual yang belum bisa ia taklukkan. Kali ini Liman Setiawan sangat bertekad untuk mengambil manfaat dari Pagoda 9 Api. Ia yakin dengan keutamaan api spiritual mampu menaikkan kekuatannya hingga beberapa kali lipat. Meskipun Liman Setiawan berusia 20 tahun, tetapi ia memiliki ingatan seseorang yang berusia setengah abad lebih dan memiliki jangkauan masa depan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sepertinya kau berhasil selamat dan tidak menjadi cacat. Seorang wanita lain yang sangat familiar di dalam kehidupan Liman Setiawan berjalan mendekatinya. Liman Setiawan mengerutkan dahinya, sementara Windy Fei langsung membuang muka sebagai bentuk ketidaksukaan. Apakah Jeffrey Setiawan sudah mencampakkanmu hingga kau bisa keluar bebas seperti angsa liar? Liman Setiawan berkata mengejek dan tidak memberikan wajah sama sekali terhadap wanita yang sebelumnya ia perjuangkan itu. Liman Setiawan sebenarnya sangat tidak senang melihat kedatangan Andrea Ning, wanita seperti ular yang memiliki sifat licik dan kejam. Pada kehidupan sebelumnya Liman Setiawan juga tidak memiliki kesempatan untuk membalas dendam, selain karena dirinya terluka selama 10 tahun Andrea Ning juga berada pada perlindungan Jeffrey Setiawan dan menjadi bagian dari keluarga Setiawan pada akhirnya. Andrea Ning juga memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Di kota Qiancheng keluarga Ning merupakan salah satu dari 5 keluarga inti penopang keberagaman kota. Hal yang membuat Liman Setiawan membenci Andrea Ning adalah propaganda dirinya yang mengadu domba antara Liman Setiawan dengan Jeffrey Setiawan. Hingga pada akhirnya perseteruan keduanya merupakan konflik berkepanjangan karena Liman Setiawan sendiri memiliki posisi yang lemah di keluarga Setiawan.
Tetapi kini Liman Setiawan memiliki penilaian lain. Jika dulu meskipun ia kuat namun masih berada di bawah bayang-bayang keluarga Setiawan, maka sekarang adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk membangun dominasi sendiri. Oleh karenanya di kesempatan kedua ini Liman Setiawan benar-benar ingin mengubahnya dengan membentuk kekuatannya sendiri serta pasukan naga yang kelak akan ia bawa untuk meruntuhkan kekuasaan Harry Liu selaku Kaisar Langit yang berkuasa saat ini. Oh, akhirnya kamu mengambil keuntungan dari sampah yang sudah aku buang. Andreaning sedikit terkejut dengan kedekatan Liman Setiawan terhadap wanita yang bernama Windy Fei itu. Detik berikutnya Andreaning mengeluarkan aura yang begitu ganas yang ia tujukan untuk mengunci Liman Setiawan. Sebagai seseorang yang ia perkirakan akan menjadi pemuda cacat ternyata masih bisa berjalan dengan tegak dan memiliki seseorang yang siap berjuang bersamanya. Kali ini Andreaning ingin benar-benar membuat Liman Setiawan dipermalukan dan memberinya siksaan yang pedih biar ia tahu rasa bagaimana menjadi orang yang putus asa. Tindakan Andreaning tersebut membuat Liman Setiawan mengernyitkan dahi dalam-dalam. Perpustakaan adalah tempat di mana seseorang tidak boleh membuat masalah atau akan dihukum tegas oleh aula kedisiplinan. Windy Fei juga merasakan tindakan Andreaning yang tidak beretika itu namun ia percaya jika Liman Setiawan dapat menghadapinya dengan mudah. Dalam hatinya ia begitu geram terhadap wanita yang tidak bisa menempatkan diri tersebut. Andai memiliki kesempatan maka Windy Fei ingin segera menamparnya. Nona Fei, kau adalah salah satu murid yang berbakat di Akademi Walet Jingga, tetapi aku tidak menyangka jika seleramu begitu rendah terhadap lelaki. Orang yang sedang kau jadikan kekasih adalah pemuda yang sudah cacat dan tiannya. Kuharap kau tidak menjadi bodoh dengan pemboros sumber daya di masa depan ini. Ekspresi wajah Andreaning terlihat puas seolah dia mengetahui segalanya, apalagi wanita yang menjadi saingannya di pelataran murid luar itu sudah salah langkah dengan memilih Liman Setiawan. Selama 1 bulan terakhir Andreaning sudah mencari tahu tentang Liman Setiawan. Setelah dirinya dihajar oleh Jeffrey Setiawan ia hanya berdiam diri di kediamannya tanpa melakukan aktivitas lainnya dan baru kali ini berada di perpustakaan. Liman Setiawan memperhatikan sikap wanita yang sudah ia hapuskan sebagai mantan kekasih itu. Menyaksikan hal seperti ini membuatnya muak dan merasa bersyukur telah memiliki pengganti seperti Windy Fei. Sikap Andreaning kali ini juga mempengaruhi pilihan Liman Setiawan dalam menggunakan teknik penyembunyian kekuatan. Di kehidupan masa lalunya ia adalah Jenderal Naga Langit, melakukan tindakan penyamaran adalah teknik dasar yang harus ia kuasai. Terima kasih atas nasihatmu, jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan maka aku mohon pamit karena ada beberapa hal yang ingin aku lakukan dengan kekasihku. Windy Fei tersenyum tipis, tangan putihnya meraih punggung tangan Liman Setiawan dan menggenggamnya seolah mengisyaratkan jika mereka adalah benar sepasang kekasih. Andreaning mendengus kesal melihat tindakan intim yang dilakukan Windy Fei sebelum membalikkan badan. Ia melangkah pergi dan memilih tidak melanjutkan keributan karena melihat penjaga perpustakaan sedang menuju ke arah mereka. Bab 15. Melihat Andreaning pergi menjauh barulah Windy Fei melepaskan genggaman tangannya kemudian berkata dengan lembut pada Liman Setiawan, "Liman, sudah di tingkat apa ranahmu? Bukankah baru saja wanita itu menindasmu?" Liman Setiawan tersenyum hangat seolah tidak terganggu dengan tindakan Andreaning. Di dalam hatinya hanya masalah waktu saja membuat wanita tersebut menerima pembalasan yang setimpal. Windy Fei pun ikut tersenyum melihat reaksi dari Liman Setiawan yang tidak menjawab pertanyaannya. Kendati demikian Windy Fei memiliki keyakinan tinggi terhadap kekasihnya tersebut yang bahkan ia sendiri seperti sudah terlampaui jauh berkenaan dengan tingkat kultivasi. Baginya kini Liman Setiawan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pembawaannya yang tenang membuat diri Windy Fei lebih nyaman dan benar-benar tenang saat berada di dekatnya. Liman Setiawan kemudian mengajak Windy Fei menuju lantai 2 perpustakaan yang terlihat lebih sepi dan memiliki suasana yang nyaman untuk belajar. Ekspresi Windy Fei sangat gembira. Perlakuan Liman Setiawan seperti ini adalah hal lama yang sudah ia nantikan selama beberapa tahun terakhir sejak ia mengenalnya. Melihat antusiasnya Windy Fei, wajah ceria Liman Setiawan pun ikut menemani kebersamaan mereka yang menghabiskan waktu bersama sambil belajar. Jika di kehidupan sebelumnya Windy Fei membimbing Liman Setiawan dalam memilih kitab-kitab yang akan dipelajarinya, kini Liman Setiawan yang sudah mengetahui seluk-beluk dan isi seluruh kitab di perpustakaan tersebut menjadi mentor bagi wanitanya tersebut. Setelah hampir seharian belajar bersama, keduanya memutuskan untuk pergi mencari makanan ke rumah makan yang terdapat di luar akademi. Saat melewati gerbang besar yang bertuliskan Akademi Walet Jingga, hati Liman Setiawan berdesir aneh merasakan hal-hal yang sudah banyak ia lalui di tempat ini.
Akademi Walet Jingga memiliki dua pelataran murid luar serta pelataran murid dalam yang masing-masing dikepalai oleh seorang tetua penanggung jawab. Menjadi bagian dari pelataran murid dalam adalah impian para murid akademi. Hal itu sangat dirasakan oleh Liman Setiawan pada kehidupan sebelumnya. Tetapi kini meski kekuatannya sudah memenuhi syarat untuk berada di pelataran murid dalam, namun Liman Setiawan memutuskan untuk setia berada di pelataran murid luar. Alasan Liman Setiawan sangat sederhana. Ia ingin berkembang di tempat di mana tidak akan menjadi pusat perhatian para tetua lainnya yang kebanyakan berada di pelataran murid dalam. Akademi Walet Jingga sendiri memiliki 50 orang tetua, hanya 15 orang saja yang berada di pelataran murid luar dan kebanyakan sisanya berperan di pelataran murid dalam. Liman Setiawan mengetahui dan pernah merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi murid dalam. Selain jumlah sumber daya yang melimpah, perhatian para tetua juga sangat mudah didapat dan juga bisa diangkat langsung menjadi murid pribadi. Tidak lama berjalan Liman Setiawan dan juga Windy Fei tiba di rumah makan yang sering mereka kunjungi. Tempat makan ini juga merupakan tempat favorit yang biasa didatangi oleh para murid Akademi Walet Jingga. "Windy, bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Liman Setiawan. "Entahlah, aku seperti merasakan bersama dengan orang yang berbeda. Sikapmu dan juga pemahamanmu yang telah meningkat pesat membuatku khawatir akan tertinggal jauh di masa depan," jawab Windy Fei sambil menggigit bibirnya yang tipis. Liman Setiawan tersenyum canggung dan tidak membantah tentang apa yang dirasakan oleh kekasihnya tersebut. Setelah peristiwa 1 bulan yang lalu, Liman Setiawan adalah orang yang berbeda dengan memiliki visi yang jauh lebih luas. "Aku telah melalui masa sulit dan oleh karenanya aku tidak boleh lagi melakukan kesalahan atau tindakan konyol. Adapun hal-hal yang baru saja kamu rasakan adalah diriku yang selama ini terabaikan karena memandang tujuan hanya dari satu sisi." Liman Setiawan berterus terang dengan kondisinya. Ia juga ingin membangun kekuatan Windy Fei dan menjaganya agar wanitanya tersebut lebih berkembang dan dapat membanggakan akademi di waktu mendatang. Di sisi lain, Liman Setiawan menyadari jika di kehidupan kedua ini masih banyak hal-hal yang perlu ia perbaiki dan temukan, seperti keberadaan Hendrik yang harus tetap hidup dan tidak terjebak dengan ketenaran yang pada akhirnya menarik keserakahan Kaisar Langit. Liman Setiawan juga masih mendapati persoalan utama yang berkaitan dengan kekuatannya. Meski ia memiliki beberapa resep untuk membuat pil tingkat tinggi, namun ia juga harus menyiapkan kondisi fisiknya yang lebih kuat agar dapat menyimpan tenaga dalam yang lebih banyak. Berdasarkan pengetahuan yang ia dapatkan dari Hendrik selaku guru terakhirnya, ia mendapati jika kondisi fisik kultivator tersusun atas beberapa tingkat tulang istimewa. Jika sebelumnya Liman Setiawan mengetahui itu adalah tulang naga, maka berbeda dengan pengetahuan yang didapatkan dari Hendrik bahwa tulang surgawi atau yang secara khusus ia sebut sebagai tulang semesta adalah kualitas tulang tertinggi. Liman Setiawan merasa sangat beruntung, dengan pengetahuannya tentang obat-obatan serta tanaman ajaib mendapatkan kualitas tulang surgawi tidak terlalu sulit. Hanya saja proses pembentukannya yang sangat sulit karena merasakan penghancuran dan pembentukan tulang kembali. Jika kebanyakan kultivator mengandalkan latihan fisik untuk menguatkan tulang dan juga struktur penyangga tubuhnya, maka pil ajaib yang diresepkan oleh Hendrik dapat membentuk ulang tulang sekaligus meningkatkan kualitas serta kekuatannya dalam tempo yang singkat. Pada saat ini Liman Setiawan dengan basis kultivasinya yang berada di ranah intiki memiliki kualitas tulang beruang. Kualitas itu merupakan tingkat yang paling rendah yang dimiliki oleh seorang kultivator. Tingkat tulang sendiri terdiri atas tulang beruang, tulang harimau, tulang gajah, tulang naga dan tulang surgawi. Sebagai seorang jenderal naga langit, di kehidupan sebelumnya Liman Setiawan memiliki kualitas tulang naga yang merupakan pencapaian tertinggi kala itu. Ia berlatih dengan keras dan menghabiskan banyak sumber daya untuk mencapai tingkat seperti itu. Hanya saja pemahamannya tentang tulang surgawi terlambat ia dapatkan, baru kali ini ia mendapatkan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mencapai tingkat seperti itu agar benar-benar layak menguasai dunia kultivator. "Liman, kali ini aku sangat bangga padamu. Apa yang terjadi denganmu selama beberapa waktu terakhir menjadikanku semakin yakin dan tidak keliru dalam menambatkan hati," Windy Fei berkata sambil menatap Liman Setiawan dengan lembut. Melihat sikap wanita cantik yang selalu mendukungnya tersebut membuat Liman Setiawan merasa senang. Selain untuk mengubah beberapa hal di kehidupan keduanya ini, Liman Setiawan juga menganggap sebagai penebus kesalahannya di masa lalu. Sambil menikmati makanan dan berbincang dengan hangat, keduanya terlihat sangat bahagia. Banyak pasang mata yang terlihat iri namun hanya bisa memandang dalam diam. Keduanya begitu larut dalam situasi hingga tidak terasa mereka menghabiskan waktu sampai malam tiba.
Kebersamaan ini begitu berkesan di hati mereka berdua yang saat ini sedang dilanda kasmaran. Bersambung.